Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adira Nazifa dan akhiran NIM 212. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Metode Parasit Reticulus reniformis pada tanaman wortel. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Weni Wilia, SPMSI. Pendahuluan, tanaman wortel daunjus carota merupakan komoditas sayuran utama yang sangat rentan terhadap serangan nematode parasit tumbuhan. Yunus Rotulunculus diidentifikasikan sebagai salah satu dari 3 nematode parasit penting pada wortel, bersama dengan Meloidoin dan Platylenchus, dan dapat menyebabkan gejala kerusakan parah seperti kerdil dan ini bercabang. Nematode ini menimbulkan gejala kerusakan parah pada tanaman, termasuk kondisi tanaman yang kerdil dan klorosis, serta menyebabkan umbi wortel menjadi retak atau bercabang. Klasifikasi Rotulunculus reniformis. Secara taksonomi dan morfologi, genus Rotulunculus dikelompokkan sebagai salah satu dari 3 nematode parasit penting pada tanaman wortel bersama dengan Meloidoin dan Platylenchus. Identifikasi genus ini dilakukan berdasarkan ciri morfometrik dan morfologi pada stadium juvenil 2 yang diekstraksi dari sampel tanah. Ciri khas yang paling menonjol dari Rotulunculus juvenil 2 adalah bentuk tubuhnya saat fase istirahat yang menyerupai huruf D. Memiliki stilet yang relatif pendek dengan tipe stomatostilet. Anulasi yang relatif halus dan ukuran tubuhnya secara keseluruhan cenderung unik. Dengan kingdom Animalia, filum Nematoda, kelas Secamnentea, subkelas Tillandsia, famili Hoplinoidae, genus Rotulunculus dan spesies Rotulunculus reniformis. Morfologi dan anatominya, pada betina belum dewasa, tubuhnya berbentuk seperti cacing, ramping, dan berbentuk spiral, hingga seperti huruf C jika dibunuh panas. Panjangnya sekitar 0,4 mm, kenop stilet berbentuk bulat dan miring ke arah posterior. Dego berjarak dari pangkal kenop stilet mungkin 1 panjang stilet atau lebih. Bulbus medianus esophagus memiliki katup yang jelas dan kelenjar basal esophagus tumpang tindih dengan usus di bagian lateral dan ventral. Vulva tidak menonjol, terletak sekitar 70% dari panjang tubuh. Ovarium berpasangan dan berlawanan dengan fleksura ganda. Ekornya menguncing ke ujung yang sempit dan membulat. Pada betina dewasa, badannya membengkak, berbentuk ginjal, leher tidak beraturan, dan panjangnya 0,38 sampai 0,52 mm. Vulva memiliki bibir yang terangkat, tubuh di luar anus berbentuk setengah bola dengan bagian terminal ramping sepanjang 5-9 mikrometer. Stilet yang berkembang dengan baik, kutikula tebal, ovarium sangat panjang, berbelit-belit, vulva post-equatorial. Telur disimpan dalam matriks gelatin. Pada jantan, bentuk seperti cacing, ujung anterior mengecil dan stilet mengecil. Kerongkongan mengalami degenerasi dengan berkurangnya katup dan bulbus median. Jantan tidak makan, spikula berbentuk ramping panjang, melengkung ke arah ventral. Alai caudal ada tetapi sulit dilihat, tidak mencapai ujung ekor. Yang belum dewasa dan sudah dewasa tetap berada di dalam tanah. Biologis Reticulus reniformis. Secara biologis, Reticulus dikategorikan sebagai nematode parasit tumbuhan dengan perilaku semi-endoparasit menetap. Dicirikan dengan cara nematode betina menginfeksi inang hanya dengan memasukkan sekitar sepertiga bagian anterior tubuhnya ke dalam jaringan akar, sementara 2/3 bagian posteriornya tetap berada di luar akar. Perkembangan dengan populasi nematoda ini sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan, di mana dapat tumbuh optimal pada kisaran suhu antara 15 sampai 25 derajat Celcius. Patogenesis Rotulunculus reniformis. Mekanisme patogenesis nematoda Rotulunculus saat menyerang tanaman wortel berkaitan erat dengan sifatnya sebagai semi-endoparasit menetap. Pencarian dan penetrasi inang. Nematode betina mencari dan menembus jaringan akar wortel. Penetrasi ini bersifat parsial dan menetap. Kedua, posisi parasit saat menyerang nematoda hanya memasukkan sekitar sepertiga bagian anterior atau depan tubuhnya ke dalam korteks akar inang.
Yang ketiga, posisi di luar akar, 2/3 bagian posterior atau belakang tubuh, dan cenderung lebih gemuk, tetap berada di luar akar, tidak seperti endoparasit sejati yang seluruh tubuhnya masuk dalam akar. Gangguan fisiologis dan gejala penyakit, gangguan fisiologis dan kerusakan fisik. Perletakan dan penetrasi parsial ini menyebabkan gangguan pada jaringan korteks akar. Kerusakan ini dapat mengganggu proses fisiologis penting seperti fotosintesis, respirasi, dan status hara tanaman, yang akhirnya menghambat pertumbuhan. Gejala penyakit akibat dari serangan ini, tanaman mungkin menunjukkan gejala seperti yang pertama pertumbuhan yang terhambat atau kerdil, yang kedua daun mengalami klorosis atau menguning, yang ketiga pada umbinya terjadi kerusakan fisik seperti umbi retak atau bercabang. Pengendalian Lotilanculus reniformis. Yang pertama, melakukan rotasi dengan tanaman bukan inang nematoda Lotilanculus seperti bawang daun, kubis, atau tanaman non-sayuran untuk memutus siklus hidup nematoda di tanah. Selanjutnya, pilih varietas wortel yang memiliki ketahanan terhadap nematoda parasit, terutama jenis Lotilanculus reniformis yang menyerang akar dan umbi. Yang selanjutnya, bersihkan sisa-sisa tanaman terinfeksi akar dan gulma yang dapat menjadi inang alternatif bagi nematoda. Lakukan pembajakan dalam dan pengeringan lahan untuk mengurangi populasi nematoda karena sebagian besar spesies Rhodiolenchulus sensitif terhadap kondisi kering dan panas. Selanjutnya, penambahan pupuk kandang batang, kompos, atau bahan organik dapat meningkatkan populasi mikroorganisme antagonis, misalnya Paecilomyces lilacinus dan Trichoderma sp yang dapat menekan populasi nematoda. Selanjutnya, menutup tanah dengan plastik bening selama 4-6 minggu sebelum tanam untuk mematikan telur dan juvenil nematoda dengan suhu tinggi dari sinar matahari. Selanjutnya, aplikasi agen hayati seperti Pasteuria penetrans atau cendawan nematofagus untuk menekan infeksi Rhodiolenchulus secara alami. Ekstrak tanaman seperti nimba, Azadirachta indica, dan serai dapat digunakan untuk menentukan aktivitas nematoda pada akar wortel. Hindari penanaman di lahan tergenang karena kondisi lembab mendukung perkembangan nematoda parasit. Lakukan analisis nematoda secara berkala untuk mendeteksi keberadaan Rhodiolenchulus dan menentukan tindakan pengendalian sebelum populasi meningkat. Kesimpulan dari PPT saya, nematoda Rhodiolenchulus reniformis merupakan parasit penting pada tanaman wortel yang bersifat semi endoparasit menetap dan menyebabkan gangguan fisiologis seperti pertumbuhan terhambat, daun menguning, serta umbi yang retak atau bercabang. Serangannya menurunkan produktivitas tanaman sehingga diperlukan pengendalian terpadu melalui rotasi tanaman non-inang, penggunaan varietas tahan, sanitasi dan pengolahan tanah, serta pemanfaatan bahan organik dan agen hayati untuk menekan populasi nematoda secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.